Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Febiola dengan NIM 19136036. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik Provinsi Jawa Barat yang merupakan tugas kuliah Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rahmaneli MPD. Pembahasan yang pertama mengenai letak geografis Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di bagian sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Yang kedua yaitu topografi Provinsi Jawa Barat. Keadaan topografi daerah ini sangatlah beragam, yaitu di sebelah utara terdiri dari dataran rendah, di sebelah tengah dataran tinggi yang bergunung-gunung, dan di sebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Daerah Provinsi Jawa Barat terletak pada jalur sirkum Pasifik dan Mediteran, sehingga daerahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif dan bekerja, sering terjadi gempa bumi. Ciri utama daratan Provinsi Jawa Barat ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api, baik aktif maupun tidak aktif, yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan yang curam di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 mdpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 hingga 1.500 mdpl, wilayah dataran luas di utara ketinggiannya 0 sampai 10 mdpl, dan wilayah aliran sungai. Yang ketiga yaitu kondisi iklim. Iklim di Jawa Barat adalah tropis dengan suhu 9 derajat Celcius di puncak Gunung Pangrango dan 34 derajat Celcius di pantai utara. Curah hujan rata-ratanya 2000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan ada antara 3000 sampai 5000 mm per tahun. Wilayah iklim di Jawa Barat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, wilayah pesisir barat, meliputi Labuhan, Rangkas Bitung, Genteng di pantai selatan. Jumlah curah hujan besar dan hujan maksimum jatuh pada bulan Januari dan minimum Juli. Yang kedua, wilayah pesisir utara, terutama wilayah di bawah ketinggian 50 meter dan meliputi pantai utara. Hujan maksimum jatuh pada bulan Januari dan minimum Juli hingga Agustus. Jumlah hujan biasanya kurang dari 2000 mm. Makin ke timur di sepanjang pesisir jumlah hujan makin kecil. Contohnya pada daerah Merak, Mauk, dan Cimalaya. Yang ketiga yaitu wilayah pegunungan. Letaknya di atas 50 meter, lereng menghadap angin pembawa hujan. Jumlah curah hujan tahunan besar dan hujan maksimum jatuh pada bulan Januari, Desember, dan minimum Juli. Contoh pada daerah Depok, Bogor, Wanayasa, Purwakarta, dan Sumedang. 4. Wilayah dataran tinggi. Hujan maksimum jatuh pada bulan Maret dan maksimum sekunder pada bulan November, sedangkan minimum bulan Juli. Contoh pada daerah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Cimahi, dan Cicalengka. Yang kelima ada wilayah pesisir selatan dan dataran tinggi timur. Hujan maksimum biasanya di salah satu bulan pancaroba kedua, yaitu Oktober atau November. Hujan minimum sekunder pada bulan-bulan pancaroba pertama, yaitu Maret atau April. Jumlah hujan tahunan rata-rata di atas 2000 mm. Ada juga beberapa tempat yang hujan maksimum jatuh pada bulan Desember. Contoh pada daerah Sumedang di ujung utara dan Tasikmalaya di ujung timur, Pangandaran, Parigi, Cidaun, Sindang Barang. Yang keempat, kependudukan. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 41,31 juta jiwa menurut data BPS 2019
atau 18,40% dari total penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk periode 2018 sampai 2019 besar 1,34%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 5,96 juta jiwa atau 12,8% dari seluruh penduduk Jawa Barat. Sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kota Banjar yaitu 183.110 jiwa. Hampir 72,5% penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan sebagai akibat masuknya industri yang mendorong urbanisasi. Daerah penyangga ibu kota seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi menyumbang 39% dari total penduduk Jawa Barat. Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda yang merupakan penduduk asli provinsi ini. Adapun suku Jawa banyak dijumpai di bagian utara Jawa Barat. Suku Betawi banyak mendiami bagian barat yang bersempadan dengan Jakarta. Suku Minang dan suku Batak banyak berdiam di kota-kota besar di Jawa Barat seperti di Bandung, Cimahi, Bogor, Bekasi, dan Depok. Sedangkan warga Tionghoa banyak dijumpai hampir di seluruh daerah Jawa Barat. Yang kelima, perekonomian. Selama hampir 20 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh fluktuatif dalam rentang terendah 3,16% pada tahun 2001 hingga tertinggi 6,46% tahun 2011. Tahun 2019 lalu, LPE tumbuh sebesar 5,7%, di atas rata-rata LPE nasional sebesar 5,2%. Struktur ekonomi provinsi ini didominasi oleh industri pengolahan yaitu sebesar 41,6%. Provinsi Jawa Barat menjadi pusat di hampir 3/4 industri-industri manufaktur non-minyak di Indonesia. Perdagangan menjadi kontributor terbesar kedua dalam PDRB Jawa Barat. Peranan ekspor menjadi salah satu komponen pendongkrak perdagangan di provinsi ini. Di bidang pertanian, Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Hampir 23% dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Yang keenam, kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan, dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon, dialek Indramayu atau dikenal dengan Dermayon, dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan Pedes atau Cimara menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek Dermayon. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya dan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok bagian utara dituturkan bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas, yaitu masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah Jabodetabek sekitar Jakarta serta Bandung Raya, dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Yang ketujuh yaitu flora dan fauna Provinsi Jawa Barat. Untuk fauna, Provinsi Jawa Barat mempunyai macan tutul. Pada tahun 2005, macan tutul telah ditetapkan sebagai hewan khas Jawa Barat, menggantikan posisi badak Jawa. Macan tutul Jawa umumnya berukuran paling kecil bila dibandingkan dengan macan tutul lainnya. Namun mereka terkenal dengan sifatnya yang sangat cerdik, tangguh memanjat pohon, dan memiliki pendengaran dan penglihatan yang kuat. Hal inilah yang membuat Jawa Barat menggunakan hewan ini sebagai perlambang kekuatan, kecerdikan, kegagahan, dan keindahan.
Satwa ini termasuk satwa yang dilindungi dan masuk dalam kategori genting, yakni golongan satwa yang keberadaannya hampir punah dan satu-satunya kucing besar yang tersisa di Pulau Jawa. Daerah populasinya bisa ditemukan di Taman Nasional Gunung Pangrango. Mereka memiliki dua variasi warna, yakni macan tutul yang berwarna terang dan macan tutul yang berwarna gelap, atau biasanya disebut juga dengan macan kumbang. Yang kedua ada owa Jawa. Secara morfologi, owa Jawa dipenuhi dengan rambut berwarna abu-abu keperakan, tidak memiliki ekor, berpostur tubuh tegak, dan mempunyai tangan panjang yang berguna untuk menunjang pergerakannya di pohon. Panjang tubuh individu jantan dan betina bisa berkisar 570 hingga 880 mm dengan berat tubuh sekitar 4 hingga 8 kg. Mulanya keberadaan owa Jawa ini tersebar di seluruh penjuru Pulau Jawa. Namun karena perubahan kondisi habitatnya, kini populasinya hanya bisa ditemukan di Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah. Owa Jawa umumnya memakan buah, biji, bunga, dan daun muda. Yang ketiga, surili. Surili merupakan hewan sejenis primata yang memiliki bagian punggung berwarna hitam atau coklat keabuan, disertai dengan jambul yang berwarna hitam. Namun tubuh bagian depannya dipenuhi dengan warna putih, sedangkan warna muka dan telinganya berwarna hitam kemerahan. Panjang tubuh bisa mencapai 600 mm dengan berat sekitar 6 kg. Surili bisa ditemukan di kawasan hujan tropis dan hutan pegunungan. Hewan ini hanya ada di wilayah Jawa Barat dan Banten, tepatnya di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Surili biasa memakan daun muda atau kuncup daun, namun bisa juga memakan serangga, jamur, dan tanah. Fauna ini lebih senang hidup berkelompok dengan jumlah 7 hingga 12 individu. Yang keempat ada kodok darah. Secara morfologi, kodok darah atau yang lebih dikenal dengan kodok merah ini memiliki warna kulit hitam yang dipenuhi dengan bintik-bintik berwarna merah darah. Ukurannya kecil dan ramping, biasanya hidup di daerah dekat air yang mengalir di daerah ketinggian antara 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Kodok jenis ini tergolong hewan endemik Indonesia dan hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hewan ini termasuk hewan yang terancam punah, bahkan statusnya ditetapkan menjadi kritis, di mana diartikan sebagai hewan yang terancam punah tertinggi sebelum status punah. Yang kelima, burung cerek Jawa. Burung yang memiliki warna dominan coklat dan putih, berukuran sangat mungil, yakni hanya sekitar 15 cm saja. Burung ini sudah jarang ditemui dan termasuk dalam fauna yang dilindungi. Uniknya, sarang-sarang yang mereka buat berada di tanah dengan dibentuk cekungan untuk menaruh telur-telurnya. Biasanya mereka hanya bertelur 1 hingga 3 telur saja. Habitat cerek Jawa ini bisa ditemui di daerah sekitar tambak, pantai pasir, padang rumput berpasir, hingga di sungai. Flora Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada buah gandaria. Buah gandaria terpilih sebagai buah yang menjadi identitas kebanggaan warga Jawa Barat, berdampingan dengan macan tutul yang menjadi fauna identitas Jawa Barat. Secara fisik, tinggi pohon gandaria bisa mencapai 27 meter. Daunnya sendiri berbentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing. Gandaria tumbuh di daerah dataran rendah hingga pada ketinggian 300 meter. Namun, pada tanaman yang dibudidayakan, gandaria mampu tumbuh dengan baik hingga ketinggian 850 meter. Seluruh bagian dari tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Buahnya yang masih muda dapat dikonsumsi sebagai campuran rujak maupun sambal, sedangkan untuk buah yang sudah matang dapat dikonsumsi langsung. Daunnya sering digunakan sebagai peranti lalapan dan batangnya dapat dimanfaatkan sebagai papan atau bahan bangunan. Yang kedua yaitu bunga rhododendron.
merupakan salah satu jenis tanaman berbunga dengan jumlah spesies mencapai 800-an jenis, baik alami maupun hibrida. Indonesia pun memiliki beberapa spesies yang merupakan asli endemik. Pohon ini berbentuk semak dengan tinggi rata-rata di bawah 1 meter. Daunnya kecil berwarna hijau. Semua jenis ini hanya mampu hidup di daerah yang beriklim sejuk, seperti di puncak gunung yang memiliki ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Namun memang bisa dibudidayakan di dataran rendah, tetapi tentu bunga yang dihasilkan akan kalah menarik dengan bunga yang hidup di iklim sebenarnya. Selanjutnya, kepuh. Kepuh merupakan sejenis pohon tahunan yang berukuran besar dan tinggi dengan daun menjari. Secara fisik, tinggi pohon kepuh bisa mencapai 40 meter dengan diameter batang bagian bawah sekitar 3 meter. Buah kepuh berbentuk agak lonjong dan besar hingga berukuran 7 hingga 9 cm dengan lebar sekitar 5 cm. Kulit buah tebal dan keras dengan warna merah kehitaman. Bentuk buahnya yang aneh, seringkali masyarakat menyebutnya sebagai buah genderuwo. Disinyalir pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bifol. Biasanya kepuh ini banyak ditemukan di beberapa tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan. Selanjutnya ada anggrek bulan, satu-satunya bunga yang dijuluki sebagai puspa pesona Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1993 adalah anggrek bulan. Anggrek yang satu ini memiliki ciri khas berupa kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih. Namun kini muncul anggrek bulan hibrida yang merupakan anggrek persilangan sehingga dapat menghasilkan warna yang lebih beraneka ragam. Yang kelima ada buah sawo kecik atau disebut juga dengan sawo Jawa yang memiliki ukuran pohon sedang dengan tinggi bisa mencapai 25 meter, sedangkan diameter batangnya mampu mencapai 100 cm. Daun-daun sawo kecik mengelompok pada bagian ujung batang. Buahnya berbentuk bulat telur berukuran kecil dengan panjang sekitar 3 cm. Sawo kecik yang matang berasa manis, namun terkadang agak sedikit sepat. Keberadaan sawo kecik ini mulai sulit untuk ditemukan di Indonesia. Yang kedelapan, sungai dan danau Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Sungai Citarum. Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Panjang aliran sungai ini sekitar 300 km. Secara tradisional, hulu Citarum dianggap berawal dari lereng Gunung Wayang di tenggara Kota Bandung, di wilayah Desa Ciberem, Kertasari, Bandung. Ada 7 mata air yang menyatu di suatu danau buatan bernama Situ Cisanti di wilayah Kabupaten Bandung. Namun berbagai anak sungai dari kabupaten bertetangga juga menyatukan alirannya ke Citarum seperti Cikapundung dan Cibeet. Sungai Citarum ini bermuara di ujung Karawang. Yang kedua ada Sungai Cibuni. Sungai ini memiliki panjang sekitar 109 km, melewati Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Sungai Cibuni berhulu di lereng barat Gunung Patuha di daerah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dan bermuara ke Samudra Hindia di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Sungai Cibuni juga berasal dari Gunung Kendeng dan Gunung Bulet. Yang ketiga ada Sungai Cimanuk. Cimanuk adalah sungai yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat, sekitar 170 km di timur ibu kota Jakarta. Cimanuk berhulu di pegunungan Mandalagiri di Kabupaten Garut pada ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, mengalir ke arah timur laut sepanjang 180 km dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu. Cimanuk pada bagian hilir cukup lebar sehingga dapat dilayari oleh kapal relatif besar. Yang keempat ada Sungai Cisadane. Cisadane adalah salah satu sungai besar di Tatar Pasundan, Pulau Jawa yang bermuara ke Laut Jawa. Sungai Cisadane memiliki mata air di Gunung Kendeng dan umumnya hulu sungai ini berada di lereng Gunung Pangrango dengan beberapa anak sungai yang berawal di Gunung Salak, melintas di sisi barat Kabupaten Bogor
terus ke arah Kabupaten Tangerang dan bermuara di sekitar Tanjung Burung. Dengan panjang keseluruhan sekitar 126 km, sungai ini pada bagian hilirnya cukup lebar dan dapat dilayari oleh kapal kecil. Selanjutnya, danau yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Danau Wanayasa. Danau Wanayasa terletak di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kurang lebih 23 km sebelah tenggara kota Purwakarta. Danau Wanayasa adalah danau alam seluas kurang lebih 7 hektar yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan udara yang sejuk, berlatar belakang panorama Gunung Burangrang. Yang unik dari danau ini adalah adanya pulau di tengah danau. Di pulau tersebut terdapat makam Suryawinata yang merupakan salah seorang pendiri Purwakarta yang juga Bupati Karawang ke-9 yang meninggal pada tahun 1827. Yang kedua yaitu ada Situ Patenggang. Situ Patenggang terletak di Bandung Selatan, tepatnya di Ciwidey. Terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, danau ini memiliki pemandangan yang sangat eksotik. Situ Patenggang juga memiliki pemandangan alam yang asri karena di sekitarnya terdapat hamparan kebun teh luas. Situ Patenggang mempunyai luas sekitar 45.000 hektar serta total luas cagar alamnya mencapai 123.077,15 hektar. Yang ketiga, Situ Cilenca. Situ Cilenca berlokasi di Warnasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Adalah sebuah danau buatan dengan luas mencapai 1.400 hektar dengan latar belakang perbukitan dan pegunungan yang indah. Selain difungsikan sebagai objek wisata, situ ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air berasal dari danau tersebut dialirkan melalui Sungai Palayangan. Kedalaman danau mencapai 17 meter dan sebelum tahun 1918, danau ini merupakan hutan belantara yang kemudian diubah menjadi situ atau danau yang berfungsi melayani kebutuhan air masyarakat. Yang keempat, Situ Lembang. Situ Lembang adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Danau yang terletak di ketinggian 1.574 meter dan memiliki luas sebesar 0,40 km persegi. Situ Lembang adalah danau yang dikelilingi pegunungan yang terletak di ketinggian dan dibangun oleh Belanda pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1912. Situ atau danau ini sendiri merupakan kaldera yang dihasilkan dari letusan Gunung Sunda 2 hingga 3 juta tahun yang lalu. Terletak di antara Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, dan juga Gunung Sunda. Sekian materi karakteristik Provinsi Jawa Barat yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.